Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar filsafat, hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama, sejarah awal filsafat, filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat klasik hingga pada penjelasan terkait filsafat Islam. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Bagian 1. Dasar filsafat. Filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yakni philos berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan. Namun secara istilah dapat diartikan jika filsafat ini merupakan suatu upaya yang dimaksudkan untuk menyikapi suatu pandangan sistematis secara lengkap tentang seluruh realitas. Dan ada pula yang berpendapat jika filsafat itu merupakan proses berpikir. Namun, tidak semua proses berpikir itu dikategorikan sebagai berpikir secara filsafat. Terdapat beberapa ciri berpikir secara filsafat yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ciri-ciri berpikir secara filsafat. Yang pertama, universal. Seorang filsafat atau seorang filsuf berpikir tidak hanya terpaku kepada satu sudut pandang, tetapi berpaku kepada semua perspektif, semua sudut pandang. Dari semua sudut pandang itu diambil dari mana yang benar. Jadi tidak terpaku kepada satu sudut pandang, melainkan berpaku kepada banyak perspektif untuk menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar adanya. Yang kedua, radikal. Seorang yang berpikir secara filsafat memikirkan segala hal itu secara mendalam. Jadi tidak langsung mempercayai bahwa ini benar, ini salah. Tetapi seorang filsuf itu berpikir, kenapa ini dikatakan benar? Dan kenapa ini dikatakan salah? Jadi seorang filsuf itu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Yang ketiga, spekulatif. Seorang yang berpikir melalui proses filsafat itu tidak berfokus kepada awal dan akhir, tetapi fokusnya itu pada proses berpikir, sehingga menghasilkan suatu paham filsafat. Yang keempat, sistematis. Seorang filsuf menguraikan ide-ide yang ada dalam pemikirannya, yang ada dalam proses berpikirnya secara teratur. Jadi, proses yang sistematis ini merupakan proses yang teratur, yang sesuai dengan proses filsafat itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara mempelajari filsafat itu? Cara mempelajari filsafat ada 5 cara. Yang pertama secara denitif atau memahami secara pengertian. Yang kedua secara historis dengan mempelajari sejarah dari filsafat itu sendiri. Yang ketiga itu berdasarkan metode. Ada beberapa filsafat yang memiliki metode, contohnya Socrates. Socrates memiliki metode yakni metode Sokratik. Nah, kita dapat mempelajari filsafat menggunakan metode yang dipraktekkan atau yang diajarkan oleh tokoh filsuf itu sendiri. Dan yang keempat, mempelajari filsafat dengan mengetahui atau mencari tahu terkait tokoh-tokoh pada filsafat. Dan yang terakhir, mempelajari filsafat dari segi pemikiran. Mempelajari filsafat dari segi pemikiran itu kita mempelajarinya berdasarkan pemikiran dari tokoh-tokoh filsafat itu sendiri. Misal kita ingin mengetahui terkait filsafat Islam. Nah, kita belajar terkait pemikiran dari Ibnu Sina, pemikiran dari Ibnu Rus, dan tokoh filsafat Islam lainnya. Bagian 2. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat, ilmu, dan agama memiliki titik singgung dan perbedaannya, namun pada akhirnya dapat bertemu pada satu titik temu yang menghubungkan dari ketiga konsep tersebut. Pertama, kita bahas dari segi perbedaan. Ilmu, filsafat, dan agama memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek definisi. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh dari proses ilmiah, dari proses
observasi atau penelitian. Sedangkan filsafat merupakan suatu pemahaman yang diperoleh dari proses berpikir otak yang berasal dari suatu pertanyaan fundamental. Sedangkan agama merupakan sistem kepercayaan. Jadi, agama ini mutlak adanya karena datangnya dari Tuhan, terkait hubungan manusia dengan Tuhan. Dari aspek metode, ilmu merupakan suatu observasi atau eksperimen. Jadi ilmu itu diawali oleh penelitian. Suatu hal yang awalnya tidak diketahui, lalu dilakukan suatu observasi untuk mencari jawaban dari hal yang tidak ketahui tersebut. Bukan observasi. Jadi itu metode dari ilmu. Sedangkan metode dari filsafat ini melalui refleksi kritis, melalui proses otak, lalu mencari suatu jawaban yang logis. Metode dari agama melibatkan iman dan wahyu, karena datangnya dari Tuhan, dan sistemnya itu kepercayaan. Jadi itu melibatkan yang namanya iman. Iman itu terkait rasa percaya manusia terhadap Tuhannya. Dari aspek tujuan, ilmu berusaha memahami fenomena alam dan teknologi. Ilmu datangnya dari proses observasi. Dan tujuan dari ilmu itu sendiri adalah untuk memahami ilmu, untuk memahami perkembangan alam, namun dalam perspektif ilmu itu sendiri dan dalam teknologi. Sedangkan tujuan dari filsafat yakni mencari kebijaksanaan. Filsafat itu berawal dari suatu pertanyaan, dan dari pertanyaan tersebut dicari suatu kebenaran yang memang benar-benar adanya. Jadi tujuan dari filsafat adalah mencari kebijaksanaan dan pemahaman yang memang benar adanya. Tujuan dari agama. Agama mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan tujuan dari agama itu sendiri adalah mempraktikkan ilmu atau wahyu yang datangnya itu dari Tuhan, yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, serta mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya, dari aspek basis, ilmu berdasar pada bukti empiris atau bukti nyata yang datangnya dari pengalaman langsung. Jadi basis ilmu itu berasal dari empiris. Namun ada pula yang berpendapat bahwa ilmu itu datang juga dari proses berpikir. Sebenarnya kedua pendapat tersebut sama. Cuman dari tokoh yang memaparkan dan dari sumber yang saya peroleh ini, bukti dari ilmu itu adalah empiris. Ini adalah faktor terbesarnya. Selanjutnya, basis dari filsafat. Dasar filsafat ini berawal dari pernyataan spekulatif dan rasional. Jadi filsafat itu berdasar pada pertanyaan spekulatif dan rasional. Basis dari agama. Agama memiliki dasar keyakinan. Dasar keyakinan manusia terhadap Tuhannya. Dan keyakinan manusia terhadap ajaran yang dianutnya. Aspek sifat. Ilmu bersifat dinamis dan berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin tahun itu semakin pesat. Ilmu bersifat berubah. Jadi ilmu yang dulu dipercaya itu, misal di Yunani itu mempercayai suatu ilmu. Nah, semakin tahun berubah eranya, ilmu yang dipahami, yang dipercaya hari ini, bisa saja di masa depan itu bisa berubah. Sifat dari filsafat itu bersifat terbuka dan menerima segala interpretasi. Sedangkan sifat dari agama itu relatif.
namun tetap dalam variasi interpretasi. Berdasarkan perbedaan tadi, akhirnya ditemukan suatu titik temu yang menghubungkan dari ketiga konsep tersebut. Kita bahas pertama dari titik temu filsafat dengan agama. Penalaran dari proses berpikir dari pertanyaan spekulatif filsafat, lalu beralih kepada proses berpikir secara filsafat, dapat mengantarkan seseorang dalam mengetahui adanya Tuhan. Mengapa pernyataan ini saya lontarkan ya? Saya berkaca pada pendapat dari Parmenides yang mana berdasarkan teori dari Parmenides, yakni teori relativitas, Parmenides menyatakan bahwa alam tercipta dari suatu zat yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Zat tersebut bersifat tetap dan satu. Yang mana dari pernyataan Parmenides ini dapat diasumsikan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, titik temu filsafat dengan ilmu. Pemikiran filsafat terkait alam yang mana pada filsafat perkembangan filsafat awal, para filsuf itu mempertanyakan terkait alam kan. Nah, dari pertanyaan awal ini, terkait pertanyaan alam ini, dapat membuat seorang filsuf melakukan penelitian. Nah, sehingga dari penelitian tersebut dapat menghasilkan ilmu pengetahuan. Bagian 3. Sejarah awal perkembangan filsafat. Terdapat 3 tahap pada perkembangan filsafat. Tahap pertama, mitosentris. Dahulu, masyarakat mempercayakan segala sesuatu yang ada itu pada mitos, pada suatu hal yang secara turun-temurun dipercayai, namun tidak berdasar kepada hal yang sebenarnya ada. Hanya kebudayaan turun-temurun yang dipercayai. Baru berkembangnya ilmu, mereka mulai berpikir secara logis, mulai mempertanyakan mitos-mitos yang ada, benar tidaknya mitos yang ada, sehingga pada era tersebut disebut logosentris. Baru pada tahap akhir setelah mereka mulai berpikir secara logis, mereka mengenal yang namanya filsafat. Terdapat beberapa tokoh pada awal perkembangan filsafat. Yang pertama, Thales. Dia mengungkapkan bahwa alam terbentuk dari unsur air. Dan yang kedua, Anaximander. Dia menjelaskan terkait konsep apparent atau konsep tak terbatas. Yang ketiga, pandangan Heraclitus yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu berubah. Dan yang keempat, Parmenides. Berbeda dengan pendapat dari Heraclitus, Parmenides menyatakan bahwa perubahan itu adalah ilusi. Dan dia menganggap bahwa alam itu tercipta dari suatu zat yang satu, dan zat tersebut tidak berubah. Bagian 4. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat memulai pencarian kebenaran dengan mempertanyakan terkait dasar, mempertanyakan terkait asal mula terciptanya alam. Dan seiring waktu, berbagai cabang ilmu dari perkembangan filsafat dasar itu mulai ada. Nah, ketika para pemikir mulai memfokuskan kajian mereka pada bidang-bidang seperti fisika, biologi, dan psikologi. Perkembangan ilmu pengetahuan. Fase pertama, Renaissance. Renaissance terjadi pada abad ke-14 hingga ke-17 di Eropa, yang mana pada masa ini para cendekiawan mulai mempertanyakan terkait otoritas tradisional dan beralih pada eksplorasi dan penemuan baru. Renaissance mendorong penerjemahan dan studi ulang karya-karya ilmiah kuno yang lalu menciptakan sebuah fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya beralih pada revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah terjadi pada abad ke-16 hingga 18, yang dimana ini merupakan periode transformasi besar dalam cara kita memahami dunia alamiah. Periode ini ditandai oleh perkembangan metode ilmiah yang menekankan pengamatan secara sistematis, eksperimen, dan penggunaan logika matematika. Selanjutnya, beralih ke era modern. Era modern terjadi pada abad ke-19 hingga sekarang,
yang merupakan masa ketika penemuan dan teori ilmiah berkembang dengan sangat pesat. Penelitian ilmiah menjadi lebih terfokus dan spesialisasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan semakin meningkat. Bagian 5, filsafat klasik. Filsafat klasik merujuk pada filsafat yang berkembang pada masa Yunani kuno, yang mana ini merujuk pada ajaran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates lahir di Athena sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Sokrates ini dikenal sebagai seorang filsuf yang tidak menulis karyanya sendiri, melainkan disampaikan berdasarkan dialog, dan yang menulis karya-karyanya itu adalah muridnya. Metode pengajaran Sokrates yang terkenal adalah metode Sokratik yang melibatkan tanya jawab secara kritis. Jadi metode ini itu dirancang berdasarkan komunikasi secara langsung, berdasarkan dialog. Selanjutnya Plato. Plato merupakan murid Sokrates yang banyak menyimpan pemikiran dari Sokrates kemudian menuliskan hasil pemikiran dari Sokrates. Plato sendiri lahir tahun 427 sebelum Masehi. Plato sebelum tertarik ke filsafat, dia tuh menekuni dunia politik. Namun setelah bertemu dengan Sokrates dan berguru kepadanya, dia beralih sepenuhnya pada filsafat. Ajaran Sokrates yang paling terkenal adalah terkait konsep ide, yang mana menurut teori ini realitas sejati terletak pada dunia ide atau bentuk yang sempurna dan tidak berubah, yang mana ini berbeda dari dunia fisik yang kita kenal, yang mana dunia fisik ini merupakan bayangan dan refleksi dari dunia ide. Nah, ini menurut Plato. Dunia fisik bersifat sementara dan berubah-ubah, sedangkan dunia ide adalah abadi dan tetap. Misalnya, dalam konsep keadilan. Dalam dunia ide, keadilan merupakan kesamaan dalam arti kesamarataan dari semua. Sedangkan dalam dunia fisik, keadilan itu bisa bervariasi dan berbeda berdasarkan perspektif setiap orang. Terakhir, Aristoteles. Aristoteles lahir tahun 384 sebelum Masehi di Stagira. Dia merupakan murid dari Plato yang sekolah di akademi milik Plato yang didirikan tahun 387 sebelum Masehi. Plato mendirikan akademi tersebut dan Aristoteles merupakan salah satu murid pertamanya. Aristoteles berguru kepada Plato selama kurang lebih 20 tahun. Bagi Aristoteles, tujuan utama politik adalah menciptakan kondisi di mana warga negara dapat hidup dengan baik dan mencapai kebajikan. Jadi Aristoteles ini karena minat awalnya itu di politik, jadi filsafatnya itu juga mencakup terkait bidang di politik. Secara keseluruhan, ajaran-ajaran pokok dari Sokrates, Plato, dan Aristoteles menunjukkan betapa dalam dan luasnya pemikiran filsafat klasik, yang dimana ini terus mempengaruhi pemikiran dan praktik di berbagai bidang hingga saat ini. Bagian 6, filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan upaya sistematis dari para filsuf muslim untuk memahami dan menjelaskan ajaran Islam menggunakan metode rasional dan analisis. Nah, apa sih kira-kira salah satu faktor yang memunculkan adanya filsafat Islam? Kan filsafat itu awalnya di Yunani, kok bisa nyampe ke filsafat Islam? Kok bisa ajaran filsafat itu sampai dalam implementasi Islam begitu? Nah, ada beberapa poin yang menjadi faktor dari munculnya filsafat Islam. Yang pertama, interaksi dengan kebudayaan lain. Filsafat Islam berkembang melalui interaksi dengan kebudayaan Yunani, Persia, dan India. Jadi filsafat itu pada era Islam itu bukan hanya ada di Yunani, tapi sudah menyebar ke Persia dan India. Namun yang paling banyak dipelajari oleh bangsa Arab pada waktu itu adalah karya-karya filsafat dari Yunani. Nah, karya filsafat dari Yunani ini diterjemahkan oleh para intelektual Muslim dan para masyarakat itu mengakses
karya-karya tersebut dan mempelajari pemikiran dari para filsafat Yunani. Dan dari pemikiran tersebut, para filsuf Muslim itu memperkaya wawasan intelektual mereka. Lalu diimplementasikanlah dalam ajaran Islam seperti dalam pada tasawuf dan lainnya. Yang kedua, kebutuhan intelektual dan spiritual. Munculnya filsafat Islam didorong oleh kebutuhan umat Islam untuk memahami ajaran-ajaran agama secara lebih mendalam dan rasional. Nah, para intelektual muslim ini tuh berusaha mencari keseimbangan antara iman dan akal, serta wahyu dan rasio. Gunanya apa? Gunanya untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan, tentang alam semesta, dan tentang Tuhan. Mereka mengembangkan teori-teori baru yang mengakomodasi pemahaman rasional tentang metafisika, etika, dan epistemologi. Faktor yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruh filsafat Yunani. Pada masa keislaman, pada masa keemasan dari Islam, perkembangan ilmu pengetahuan tergolong pesat sehingga mendorong pengembangan dari berbagai bidang ilmu, nah termasuk filsafat ini. Terjemahan dari studi filsafat Yunani seperti Aristoteles dan Plato, yang mana dalam karya-karya tersebut memperkenalkan ide-ide baru yang dipadukan dengan konsep Islam. Oleh siapa? Oleh para filsuf Islam. Filsuf Islam itu siapa saja? Kita lihat di slide selanjutnya. Yang pertama, Al-Farabi. Al-Farabi ini mengembangkan suatu teori filsafat yang dipadukan dengan pemahaman tentang kenabian. Dia berpendapat bahwa seorang nabi itu merupakan orang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk menerima wahyu dari Tuhan. Yang mana nabi berperan dalam membimbing masyarakat menuju kehidupan yang baik. Ada pula Al-Farabi juga mengembangkan konsep kebahagiaan yang dimana dia berpendapat bahwa kebahagiaan tertinggi adalah tujuan akhir hidup manusia dan dapat dicapai melalui penyempurnaan jiwa dan penggunaan akal budi. Jadi di sini dia mengenalkan tentang adanya akhirat. Selanjutnya, Ibnu Sina. Ibnu Sina ini menyusun dua kitab, yakni Al-Qanun fil Al-Tib dan Kitab Ashifa. Dalam kitabnya yang Al-Qanun fi Al-Tib, ia mengembangkan filsafat dalam pengetahuan medis, yang mana pengetahuan ini berasal dari penemuannya dari karya Yunani, Romawi, dan juga tradisi medis di Islam. Jadi Ibnu Sina ini menggabungkan dari ketiga penemuannya sehingga menciptakan buku Al-Qanun fi Aqd ini. Yang kedua, Kitab Ashifa. Pada Kitab Ashifa, Ibnu Sina mengembangkan konsep filsafat dengan sains. Yang ini termasuk logika, metafisika, matematika, dan ilmu alam. Dalam buku ini, Ibnu Sina mengembangkan pandangan filosofis yang dipengaruhi oleh Aristoteles dan Plato. Selanjutnya, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd menerjemahkan dan mensyahkan karya Aristoteles serta mengkritik teologi kalam. Ya, dia pertama menerjemahkan karya Aristoteles yang dimana karya Aristoteles ini dalam metafisika dan etika Nikomakia serta dalam politik. Nah, di mana di karyanya itu yang dia terjemahkan, Ibnu Rushd menyembatani pemikiran Yunani kuno dengan dunia Islam dan Eropa. Selanjutnya, Ibnu Rushd itu juga mengkritik teologi kalam, yang dimana dalam karyanya Tahafut al-Tahafut, dia itu menanggapi kritik Al-Ghazali terhadap filsafat. Al-Ghazali mengkritik bahwa filsafat itu tidak bisa digabungkan dengan agama. Nah, Ibnu Rushd dalam karyanya yang Tahafut al-Tahafut ini memberikan tanggapan terkait terkritik Al-Ghazali. Kritik Al-Ghazali ini dinamakan kritik teologi kalam. Nah, menurut Ibnu Rushd dalam karyanya ini yang mengkritik teologi kalam, dia memberikan pandangan serta alasan yang mendukung eksistensi atau keadaan dari filosofis. Jadi dia membela posisi
filsafat, yang dimana dia berpendapat bahwa filsafat itu bisa digabungkan dengan agama. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Semoga pengetahuan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berpikir kritis dan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.